Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Maulana Putri dan teman saya Nabila Ilmiatul Hanifah. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang teori informasi organisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori informasi organisasi. Teori informasi organisasi adalah teori komunikasi yang membahas mengenai betapa pentingnya penyebaran informasi untuk keberlangsungan organisasi tersebut. Nah, aktivitas sebuah organisasi adalah memahami informasi yang tidak jelas dan ambigu. Biasanya anggota organisasi itu mencapai proses melalui enactment, pemilihan, dan retensi informasi. Satu-satunya yang konstan. Wake memperkenalkan pendekatan teoritis yang menjelaskan bagaimana organisasi memahami dan menggunakan informasi dalam bukunya The Social Psychology of Organizing. Nah, teori komunikasi itu sendiri adalah mengomunikasikan informasi yang penting bagi suksesnya sebuah organisasi. Lalu, organisasi tergantung pada gabungan informasi sehingga mereka dapat membuat penyesuaian yang penting untuk mencapai tujuannya. Komponen yang paling penting dari teori sistem umum dan satu-satunya yang utama dalam memahami informasi dalam sebuah organisasi adalah umpan balik, yaitu informasi yang diterima oleh sebuah organisasi dan para anggotanya. Informasi ini juga dapat bersifat positif dan negatif. Melalui umpan balik, unit-unit mampu menentukan apakah informasi yang dikirim jelas dan cukup memperoleh tujuan yang diinginkan. Keputusan organisasi untuk meminta dan menyediakan umpan balik menggambarkan pilihan yang selektif dalam usaha mencapai tujuannya. Jika organisasi ini bertahan dan mencapai tujuannya, maka organisasi ini akan terlibat dalam sebuah siklus umpan balik untuk memperoleh informasi yang penting dan mengurangi ketidakpastian mengenai cara yang terbaik dalam mencapai tujuannya. Nah, yang kedua, teori evaluasi sosial-kultural Darwin. Tujuan akhir tiap organisasi adalah bertahan dan manusia bekerja untuk menentukan strategi yang terbaik untuk hidup. Teori ini mulanya dikembangkan untuk menggambarkan proses adaptasi yang dilalui organisme hidup dengan tujuan untuk berjuang dalam lingkungan ekologis yang penuh dengan tantangan. Teori ini mempelajari perubahan yang dibuat oleh individu dalam perilaku harapan sosial untuk beradaptasi terhadap perubahan dalam lingkungan sosial mereka. 3 tahapan terlibat dalam proses ini, yaitu orang melihat adanya perbedaan atau variasi dalam norma-norma perilaku yang mereka harapkan dan mengharapkan yang dimiliki orang lain untuk kinerja mereka. Sebagai hasil dari variasi norma, mereka melihat pilihan yang mungkin memilih atau perilaku secara sosial yang paling dapat diterima dalam kelompok. Sekali perilaku yang diterima telah ditentukan, orang akan cenderung mempertahankan perilaku ini dan menerapkan pada interaksinya. Lalu, Wake mengadaptasi teori ini untuk menjelaskan proses yang dilalui oleh organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap berbagai tekanan informasi, yang mana tekanan ini mungkin hasil dari informasi yang berlebih atau ambiguitas. Asumsi teori informasi organisasi. Yang pertama, organisasi manusia ada dalam sebuah lingkungan. Asumsi ini menyatakan bahwa organisasi bergantung pada informasi agar dapat berfungsi dengan efektif dan mencapai tujuan mereka. Yang kedua, informasi yang diterima organisasi berbeda dalam hal ketidakjelasannya. Asumsi ini diajukan oleh Wake berfokus pada ambiguitas yang ada dalam informasi. Sebuah organisasi harus menentukan mana anggota yang lebih berpengalaman dalam berurusan dengan informasi penting dan didapatkan sebuah rencana untuk memahami informasi yang harus disusun. Yang ketiga, organisasi manusia terlibat dalam pemrosesan informasi untuk mengurangi ketidakjelasan informasi. Asumsi ini menyatakan bahwa organisasi mulai dalam aktivitas kerjasama untuk membuat informasi yang diterima dapat lebih dipahami. Konsep, kunci, dan mengkonseptualisasikan informasi. Lingkungan informasi. Lingkungan informasi adalah konsep inti dalam memahami bagaimana organisasi ini dibentuk dan juga bagaimana mereka memproses informasi. Pada intinya, organisasi mempunyai 2 tugas utama yang harus dilaksanakan untuk mengelola dengan sukses berbagai informasi ini.
yaitu mereka harus menginterpretasikan informasi eksternal yang ada dalam lingkungan informasi, dan mereka harus mengordinasikan informasi untuk membuat bermakna bagi anggotanya dan tujuan organisasi tersebut. Proses ini mengharuskan organisasi untuk mengurangi ketidakjelasan atau ambiguitas informasi sehingga membuatnya lebih bermakna. Ketidakjelasan informasi, apakah Anda yakin dengan hal ini? Organisasi ini tergantung pada informasi dalam jumlah besar. Organisasi menerima informasi dan berbagai sumbernya harus mengartikan informasi dan menentukan apakah informasi tersebut dapat dipahami. Dan sebuah organisasi banyak sekali tugas yang harus diselesaikan pada satu hari kerja. Nah, akan tetapi organisasi memiliki potensi untuk menerima banyak sekali informasi melalui berbagai saluran. Banyak dari informasi yang diterima mengharuskan para anggota organisasi untuk terlibat dalam pemrosesan informasi untuk mengurangi ketidakjelasan hingga pada batasan-batasan anggota yang memiliki pemahaman yang jelas mengenai bagaimana dan mengapa informasi tersebut bermakna. Nah, hal tersebut disebutkan sebagai request variety atau proses terlibat dalam perilaku komunikasi yang sama kompleksnya dengan pesan itu sendiri. Untuk menginterpretasikan informasi yang ambigu, dibutuhkan juga informasi yang kompleks. Jika informasi mudah dipahami oleh beberapa anggota organisasi, maka hanya dibutuhkan komunikasi yang tidak begitu kompleks. Aturan panduan menganalisis. WIC mengajukan strategi komunikasi yang penting apabila organisasi berharap untuk mengurangi ketidakjelasan pesan, yaitu mengharuskan organisasi untuk menentukan aturan-aturan untuk mengurangi tingkat ketidakjelasan itu pesan dan juga untuk memilih respon yang tepat bagi informasi yang diterima. WIC memberikan contoh mengenai aturan dapat menyebabkan sebuah organisasi untuk memilih satu siklus informasi atau umpan balik dibandingkan yang lain untuk mengurangi ketidakjelasan pesan-pesan. Contoh aturan durasi dan personal menentukan komunikasi dapat dilihat dari dalam cerita pembuka. Durasi ini merujuk pada pilihan yang dibuat oleh sebuah organisasi untuk terlibat dalam komunikasi yang dapat disesuaikan dalam waktu yang paling singkat. Nah, personel ini menyatakan bahwa orang yang paling paham akan permasalahan yang harus menjadi sumber daya kunci untuk mengurangi ketidakjelasan. Keberhasilan. Organisasi yang menyatakan bahwa rencana yang sukses di masa lalu akan digunakan untuk mengurangi ketidakjelasan yang ada saat ini. Usaha. Aturan organisasi yang menyatakan bahwa keputusan sehubungan dengan ketidakjelasan harus dibuat dengan usaha sekecil mungkin. Siklus, tindakan, respon, dan penyesuaian. Siklus perilaku komunikasi yang digunakan untuk mengurangi ketidakjelasan yang meliputi 3 hal, yaitu tindakan, respon, dan penyesuaian. Tindakan yaitu merujuk pada pernyataan dan perilaku komunikasi yang digunakan untuk mengindikasikan ambiguitas seseorang. Respon yaitu reaksi terhadap tindakan. Maksudnya adalah sebuah respon yang mencari klarifikasi dalam pesan yang tidak jelas muncul sebagai hasil dari tindakan. Penyesuaian yaitu respon organisasi terhadap ketidakjelasan. Jika respon terhadap tindakan mengurangi ketidakjelasan, maka sebuah penyesuaian dilakukan menunjukkan bahwa informasi itu telah dipahami. Jika informasinya masih tidak jelas, dalam bentuk pertanyaan tambahan yang didesain untuk mengklarifikasi lebih jauh, WIC juga menggunakan istilah rangkaian ganda. Rangkaian ganda ini merujuk pada siklus-siklus komunikasi yang digunakan untuk membantu anggota dalam mengurangi ketidakjelasan informasi sehingga anggota organisasi dapat memahami menerapkan informasi untuk mencapai tujuan mereka. Oleh karena itu, siklus ini mengharuskan para anggota dalam organisasi untuk berkomunikasi satu sama lain untuk mengurangi tingkat ambiguitas. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Nabila Ilmi. Prinsip-prinsip ketidakjelasan ini dibagi menjadi 3.
Prinsip pertama, sebuah organisasi harus menganalisis hubungan antara ketidakjelasan, informasi, aturan yang dimiliki organisasi untuk menghilangkan ketidakjelasan, dan siklus komunikasi yang harus digunakan. Ketika menganalisis variabel tersebut, ada beberapa variabel menjadi mungkin. Jika sebuah pesan sangat tidak jelas, kemungkinannya adalah organisasi ini memiliki sedikit aturan untuk mengatasi ambiguitas atau ambigulah. Akibatnya, organisasi harus menggunakan siklus komunikasi lebih banyak untuk mengurangi ketidakjelasan informasi. Organisasi mempelajari tingkat ketidakjelasan dari informasi yang diterimanya dan menentukan apakah ia memiliki aturan yang memadai yang dapat memantau dalam menuntun siklus komunikasi untuk mengurangi ambiguitas. Jadi, semakin tidak jelasnya pesan, semakin sedikit aturan untuk menuntun siklus komunikasi. Dan semakin jelas pesannya, semakin banyak aturan untuk membantu organisasi dalam mengurangi ketidakjelasan, sehingga mengurangi jumlah siklus yang dibutuhkan untuk menginterpretasikan informasi. Prinsip kedua, ditemukan oleh Week 1979, berkaitan dengan asosiasi antara jumlah aturan yang dibutuhkan dan jumlah siklus yang dapat digunakan untuk mengurangi ketidakjelasan. Jika organisasi hanya memiliki beberapa aturan untuk membantu dirinya dalam mengurangi ketidakjelasan, lebih banyak siklus dibutuhkan untuk menyaring ambiguitas. Satu-satunya aturan yang mereka miliki untuk mengatasi ketidakjelasan dengan berkomunikasi dengan seseorang yang memiliki banyak ketidakjelasan dengan komunikasi dengan seseorang yang memiliki banyak pengetahuan dalam era teknologi atau personel. Oleh karena itu, lebih banyak siklus pertukaran informasi akan digunakan antara teknisi dan karyawan organisasi untuk mengurangi ambiguitas informasi. Jika banyak aturan dalam anggota organisasi, adanya kebutuhan yang lebih sedikit untuk menggunakan siklus komunikasi untuk mengurangi ambiguitas dari informasi yang kita pahami. Prinsip yang ketiga, yang ditemukan Weik berkaitan dengan hubungan langsung antara jumlah siklus yang digunakan dan jumlah ketidakjelasan yang tersisa. Weik menyatakan bahwa jika jumlah siklus yang digunakan semakin banyak, akan lebih mungkin jika ketidakjelasan dapat dikurangi dibandingkan jika hanya sedikit siklus yang digunakan. Neobank telah meningkatkan kemungkinan ketidakjelasan informasi dengan menyediakan berbagai sumber daya bagi karyawannya untuk mendapatkan informasi mengenai status proyek atau konferensi video, konferensi telepon, area chat. Organisasi ini juga menyediakan karyawannya siklus potensial yang lebih banyak untuk mengurangi ketidakjelasan ini. Mereka dapat mengunduh dokumen data yang melacak kemajuan proyek dan bertanya apakah tim yang lain akan memenuhi berbagai tenggat waktu yang penting bagi keberhasilan dalam menyelesaikan proyek. Dan mereka memiliki keuntungan adanya tim komunikasi internal untuk mengelola semua pesan yang mereka terima dari sumber yang diterima. Mengurangi ketidakjelasan seperti mencoba untuk menggunakan informasi. Proses mengurangi ketidakjelasan ini merupakan hal kompleks. Menurut Weik 1995, organisasi berevolusi melalui 3 tahapan dalam usaha untuk mengintegrasikan aturan dan siklus sehingga informasi dapat dipahami dengan lebih mudah dan menjadi lebih bermakna. Proses pengurangan ketidakjelasan pada intinya merupakan proses interpersonal dan terjadi melalui tahapan-tahapan. Menciptakan lingkungan Anda. Enactment merujuk pada bagian informasi akan diterima dan interpretasikan oleh organisasi. Pada tahapan ini, organisasi harus menganalisis input-input yang diterimanya untuk menentukan jumlah ketidakjelasan yang ada dan untuk memberikan makna pada informasi.
Wade percaya bahwa tahapan tindakan ini sangat penting bagi keberhasilan organisasi. Jika sebuah universitas tidak berusaha untuk menginterpretasikan informasi dari calon mahasiswa, universitas ini tidak akan mampu menjawab pertanyaan dan kebutuhan mereka yang efektif. Menginterpretasikan input. Sebuah organisasi menggunakan aturan dan siklus untuk menginterpretasikan input baru dalam lingkungan informasinya. Organisasi harus menganalisis apa yang diketahui dan memilih metode terbaik untuk mendapatkan informasi tambahan dalam mengurangi ketidakjelasan. Tahapan ini disebut seleksi atau pemahaman retrospektif. Tahapan ini kelompok diharuskan membuat keputusan mengenai aturan dan siklus yang akan digunakan. Jika informasi masih ambigu, organisasi harus melihat sumber daya yang ada dan menentukan apakah organisasi memiliki aturan tambahan untuk mengurangi ambiguitas. Dominique merasa kewalahan dengan input yang membutuhkan perhatiannya sehubungan dengan proyek Y2K atau ketidakjelasan. Dominique mengorganisasikan konferensi video dengan anggota tim dari seluruh penjuru negara untuk mendapatkan masukan mengenai tugas-tugas yang harus diselesaikan agar organisasi mencapai tujuan. Ia makin kewalahan dengan banyaknya informasi yang diterima akibat konferensi video. Jadi Dominique mengkaji ulang informasi komunikasi yang ada untuk berbagai informasi di antara berbagai tim yang ada atau seleksi. Ia mengkaji ulang aturan yang dimiliki organisasi untuk mencatat informasi mengenai status proyek dan aturan untuk saluran komunikasi yang dapat digunakan. Retensi, ingat hal-hal kecil. Setelah organisasi mengkaji ulang kemampuannya untuk menghadapi ambiguitas, organisasi akan menganalisis efektivitas dari aturan dan siklus komunikasi dan terlibat dalam retensi. Dalam tahapan retensi, organisasi menyimpan informasi untuk digunakan, kemudian tahap ini mengharuskan organisasi untuk melihat apa yang harus diatasi dan apa yang harus diabaikan. Jika Dominique menemukan bahwa konferensi video malah membuat para anggota tim menjadi semakin bingung, karena mereka diserang dengan lebih banyak informasi yang diinginkan dan dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Ia akan menyimpan informasi dan kemungkinan tidak akan menggunakan cara ini di kemudian hari. Ia mungkin memilih untuk menggunakan diskusi online untuk memudahkan anggota tim memilih informasi yang penting bagi bagian tugas mereka dan melewatkan informasi yang tidak relevan. Kritik dan penutup. Teori informasi organisasi Carl Wade dikenal sebagai kerangka teoretis yang kuat untuk menjelaskan bagaimana organisasi ini memahami informasi yang diterimanya bagi keberadaan organisasi tersebut. Teori ini menggunakan perspektif teoretis yang menjelaskan proses-proses yang dilalui oleh organisasi untuk menerima input dari orang lain. Wade menekankan pentingnya interaksi manusia dalam pemrosesan informasi karena komunikasi merupakan fokus sentral. Ide yang utama adalah bahwa organisasi bukan hanya struktur semata, melainkan suatu kesatuan yang diciptakan oleh anggota organisasi yang terus-menerus bertransformasi dan berubah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dan teman saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.